Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd.
ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, khususnya kenikmatan iman dan Islam. Salat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan kita kelak di akhirat di dalam ridho-nya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, tiada lupa Khatib mengajak kepada diri pribadi, selanjutnya kepada kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan segenap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan Islam yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia yang Allah muliakan, tidak terasa waktu cepat berlalu. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, dan sehari terasa sesaat. Istilahnya kita masih cikenek. Baru-barusan kita merasakan bagaimana indahnya bulan Ramadan yang sebelumnya dihiasi dengan bulan Sya'ban. Sekarang kita menginjak pertengahan bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan menginjak kepada bulan Ramadan. Marilah kita semuanya mengevaluasi diri, menghitung amal yang baik dan memperhitungkan amal yang buruk. Apakah setelah hasil dari evaluasi diri kita, apakah yang paling banyak itu amal yang baik atau amal yang buruk? Kalaulah ternyata setelah kita menghitung, setelah mengevaluasi diri kita, ternyata masih banyak amal-amal yang buruk kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan amal yang baik, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia yang Allah muliakan, khususnya pada bulan Sya'ban ini ada satu hari yang disebutkan satu hari nisfu Sya'ban, dan pada hari itulah menurut sebagian ulama itu ada hadis dhaif, dan menurut sebagian ulama pula itu ada hadis hasan. Ketika seseorang menjalankan ibadah kepada Allah dan salat nisfu Sya'ban, kemudian meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu amal-amalannya yang buruknya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disetorkan oleh malaikat adalah amal-amal yang baiknya. Hadirin rahimakumullah, sidang yang berbahagia, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zalika sahrum yaf'alun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa shahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yarfa'a 'amila wa ana sha'im." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Sya'ban itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang berada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan,
yaitu bulan yang berisikan amal, perbuatan yang diangkat kepada Allah Tuhan semesta alam. Dan aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia yang Allah muliakan. Ada beberapa hari lagi sebelum kita menginjakkan bulan Ramadan, masih dalam bulan Sya'ban. Marilah kita semuanya mengisi hari-hari Sya'ban ini dengan penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar yang dicatat, agar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amalan yang baik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia yang Allah muliakan. Kemudian Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, yang kemudian disampaikan pula oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala siyama syahrin ila Ramadan wa ma ra'aituhu aksaru siyama minhu fi Sya'ban." Kata Siti Baitanimah, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah SAW perbanyak puasa dalam satu bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Hadirin rahimakumullah, masih ada kesempatan untuk kita semuanya untuk berpuasa pada bulan Sya'ban ini, yang mudah-mudahan amal ibadah kita pada bulan Sya'ban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal yang buruk dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan pada bulan Sya'ban ini. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia yang Allah muliakan. Sepeninggal bulan Sya'ban, kita akan menghadapi satu bulan yang sangat suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan ini kita akan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, farmallahu jasadahu ala nira." Kata Rasulullah SAW, siapa yang merasa gembira dengan kedatangan atau masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala nira, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharapkan jasadnya masuk neraka. Ini baru orang yang istilahnya gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan merasa gembira. Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diharapkan jasadnya masuk neraka. Apalagi bagi orang-orang yang senantiasa berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, kemudian mengisi bulan Ramadan itu dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya hablum minan nas, demikian pula hablum minallah. Hablum minan nas meningkatkan silaturahmi dengan sesama manusia, dengan mengeluarkan sebagian infak dan sedekah untuk membantu orang yang membutuhkan, dan kemudian meningkatkan pula ibadah yang sifatnya hablum minallah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, jangankan orang yang demikian, orang yang baru saja merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya masuk neraka. Apalagi orang-orang yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, kemudian mengisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur hablum minan nas dan melalui jalur hablum minallah, bagi yang ghair mahdoh demikian pula yang mahdoh, maka bukan hanya diharamkan masuk neraka, akan tetapi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kan mereka termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, dan termasuk orang yang diharapkan jasad kita masuk ke dalam nerakanya, dan juga termasuk orang-orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa ya al-hadirun usiku wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala bi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia yang Allah muliakan. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita semuanya mengusulkan qalbu, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita masing-masing mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita, turunan kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan saudara kita sebangsa setanah air dan juga seagama mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalim radhiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillah azmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa an sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat والأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاغفر يا الله يا كريم. اللهم لك الحمد ومنك الفضل وإليك المستعان بك المستعان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اعتق رقابا من النار ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ورقاب أولادنا ورقاب ذريتنا من يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبين رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبين رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبين رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر.